Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dian Ika Pramayanti, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Modern Office Administration, serta teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Zahra Sukmardansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis tentang kantor konvensional dan kantor digital. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai kantor konvensional. Kantor konvensional memiliki lokasi yang tetap dan jelas di mana karyawan bisa datang untuk bekerja setiap harinya. Kantor konvensional juga memiliki jam kerja yang tetap dan karyawan harus hadir tepat waktu pada jam tersebut. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti meja, kursi, ruang rapat, pantry, atau toilet. Nah, selanjutnya ada dari kantor digital atau virtual office. Virtual office atau kantor digital itu tidak memiliki kantor fisik, di mana karyawan bisa bekerja dari rumah atau lokasi dengan sesuai kebutuhan mereka. Yang terpenting adalah akses internet dan perangkat komputer mereka harus mempunyai. Dan lingkungan kerja pada kantor digital menggunakan aplikasi, komputasi awam, dan teknologi lainnya untuk menggantikan interaksi tatap muka dan dokumen fisik. Nah, di sini ada sebuah perbandingan antara kantor konvensional dan kantor digital. Yang pertama adalah aspek lokasi. Kantor konvensional biasanya berbentuk fisik dan satu atap. Sedangkan kalau kantor virtual, online, atau tanpa batasan lokasi. Aspek kedua yaitu jam kerja. Kantor konvensional terikat waktu kantor, sedangkan kantor konvensional yaitu fleksibel. Aspek yang ketiga yaitu komunikasi. Kantor konvensional biasanya langsung tatap muka, sedangkan kantor digital biasanya lewat dalam platform digital seperti Zoom atau Google Meet. Aspek yang keempat, biaya. Kantor konvensional biayanya tinggi dan itu termasuk sewa listrik, fasilitas, dan lain-lain. Sedangkan kantor digital itu lebih rendah dan hemat biaya operasional. Aspek yang terakhir yaitu mengenai kolaborasi. Kantor konvensional biasanya tatap muka atau spontan. Sedangkan kalau kantor digital, tools kolaborasi digital. Pada slide ini ada pun beberapa keunggulan atau kelebihan dari kantor virtual. Yang pertama adalah fleksibilitas. Kantor virtual biasanya memberikan kebebasan bagi setiap karyawannya untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah efisiensi biaya. Salah satu keunggulan utama kantor virtual adalah pengeluaran biaya operasional. Hal ini membuat model kantor virtual menjadi salah satu yang sangat efisien, terutama bagi bisnis yang ingin mengoptimalkan anggaran tanpa mengorbankan produktivitas. Yang ketiga, akses talenta global. Dengan kantor virtual, proses rekrutmen tidak lagi terbatas oleh lokasi geografis. Perusahaan dapat merekrut talenta terbaik dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Yang keempat, ada dukungan teknologi. Implementasi kantor virtual sangat bergantung pada penggunaan alat kerja digital modern, seperti aplikasi kolaborasi, absensi online, dan komunikasi berbasis cloud. Selain dari kelebihan kantor virtual, ada juga beberapa kekurangan dari kantor virtual tersebut. Yang pertama adalah kurangnya interaksi sosial. Bekerja secara virtual membatasi interaksi tatap muka antar rekan kerja. Hal ini dapat mengurangi kesempatan untuk membangun hubungan personal, berdiskusi secara spontan,
Akibatnya, dinamika tim dan rasa kebersamaan di lingkungan kerja bisa menurun atau bahkan bisa berkurang. Yang kedua adalah disiplin diri tinggi. Model kerja virtual menuntut setiap individu memiliki tingkat disiplin diri yang tinggi. Tanpa pengawasan langsung dari atasan, karyawan harus mampu mengatur waktu, menetapkan prioritas, dan tetap fokus menyelesaikan tugas secara mandiri. Kurangnya disiplin bisa berdampak pada produktivitas dan hasil kualitas dari kerja. Yang ketiga, ada risiko isolasi sosial. Bekerja dari rumah atau lokasi lain dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan perasaan terisolasi. Karyawan mungkin bisa merasa kesepian, kehilangan motivasi, atau mengalami penurunan kesehatan mental akibatnya kurang bersosialisasi dengan rekan kerja. Yang keempat, ada ketergantungan dengan teknologi. Kantor virtual sangat bergantung pada teknologi, seperti perangkat digital dan internet. Jika terjadi gangguan teknis seperti koneksi yang tidak stabil atau perangkat bermasalah, tentunya proses kerja bisa terganggu. Pada kesimpulannya adalah, dalam keseluruhan kantor konvensional dan kantor digital memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan tujuan perusahaan, serta preferensi dan gaya kerja karyawan. Cukup sekian presentasi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat yang kurang tepat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.